bulan. Suami istri taat setia. Anaknya soleh-soleha. Wafatnya husnul khotimah. Masuk surga semuanya bersama Rasulullah. Silahkan duduk. Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan usia buat kita semua, sehingga pada kesempatan nafas ini kita bisa mengambil tindakan yang mulia, yang insya Allah mudah-mudahan pada malam ini kita akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Sholawat serta salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kita bersalawat, insya Allah akan mendatangkan syafaat kelak di yaumil akhir. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari seseorang yang sangat luar biasa. Beliau sangat hijib, banyak yang saya peroleh dari beliau, sangat inspiratif. Bahkan di usia beliau yang saat ini sudah mendekati usia senja pun beliau masih sangat produktif. Saya tahu sekali aktivitas beliau sangat padat, yang pada kesempatan kali ini beliau bersiap untuk menyiapkan waktu 1,5 jam ke depan untuk berbagi kepada kita semua. Oleh karena itu, penghargaan yang luar biasa buat Coach Novel, guru kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau berkenan memberikan akan berbagi ilmu tentang berbagi ilmu bagian-bagian dari materi rezeki pada kesempatan malam hari ini. Nah, apakah yang mau beliau sharekan pada kesempatan malam ini? Beliau malam ini akan berbagi tentang bagaimana caranya berselancar di dunia kuantum. Dunia kuantum ini adalah dunia yang penuh dengan keajaiban, di mana semuanya saling terhubung. Nah, resep-resep apa sajakah yang membuat kita itu bisa berselancar di dunia kuantum sehingga kita bisa memaknai kehidupan kita, memaknai setiap kegiatan-kegiatan kita setiap harinya, sehingga bisa memudahkan kita untuk memperoleh keajaiban. Baik, tanpa berlama-lama waktu lagi, mari kita sambut dengan aplaus yang meriah kepada Coach Novel. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Silakan Coach Novel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sambil sebentar. Baik, Bapak, Ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kita akan lanjut lagi kajian online Magnet Rezeki Korwil Semarang ya. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kuantum. Saya kasih judul berselancar di dunia kuantum. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Aku baru cerita ya. Aku kan seminggu lagi kan aku kontrol. Ada suara-suara yang masuk. Mohon di-mute ya, Coach ya. Dari situ, Coach. Udah ya. Ya. Oke ya, lanjut. Kemudian bahwa kita bisa hadir dalam majelis ini juga merupakan satu anugerah, satu kebahagiaan, satu karunia yang Allah berikan pada kita ya. Kita bisa berjumpa meskipun dalam online ya, dalam Zoom meeting semacam ini. Dan salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya banyak memberikan inspirasi bagi kita umat Islam untuk bagaimana kita menjalankan kehidupan ini yang tentu dalam arahan agama Islam ya.
Dan kita juga menunggu-nunggu syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil kiamah ya. Karena dengan syafaat dari Rasulullah SAW itulah kita akan mendapatkan satu kebahagiaan. Baik, kemudian saya langsung aja masuk di materi ya. Sebentar. Ya, berselancar di dunia kuantum. Ini mungkin untuk PowerPoint tidak saya tampilkan, cukup saya siapkan aja. Nanti kalau ada beberapa hal yang penting, kemudian saya baru sampaikan ya, baru share. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, bahwa kalau kita coba perhatikan benda-benda di sekitar kita ya, ada mungkin meja, kursi, televisi, atau kemudian buku-buku, terus apalagi ya, banyak ya yang ada di sekitar kita, atau tembok dan sebagainya. Ini adalah realitas yang ada. Satu dunia realitas, dunia yang real, dunia nyata yang ada di sekitar kita. Nah, di balik benda-benda tersebut ternyata ada yang namanya molekul ya. Molekul. Nah, contohnya ketika mungkin di sekitar kita ada air, katakanlah ya, ini saya juga ada air di dalam gelas, maka air ini terdiri dari molekul-molekul yang ditandai sebagai dengan H2O. Nah, di balik molekul H2O yang tidak terlihat oleh kasat mata terdapat atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, kemudian kalau kita dalami lebih lanjut, di dalam atom hidrogen atau oksigen ada yang namanya partikel yang terdiri dari inti atom dan elektron atau ion-ion yang mengelilingi inti atom tersebut ya. Kita bisa bayangkan ya, tadi ada molekul, kemudian ada atom. Nah, di dalam atom itu ada inti atom, kemudian dikelilingi oleh ion-ion atau elektron. Nah, kemudian apa yang ada di balik partikel itu atau di dalam inti atom itu? Ternyata adalah ruang hampa, ruang kosong. Nah, secara ilmiah disebut sebagai kuanta. Kuanta ini memiliki satu getaran, memiliki satu energi yang dahsyat. Kuantum merupakan jamak dari kuanta atau kumpulan kuanta. Kumpulan kuanta disebut kuantum. Nah, maka di dalam setiap benda ini ada kuanta, ada kumpulan kuanta atau kuantum yang di dalamnya ada satu getaran atau satu energi yang dahsyat. Maka pada benda-benda yang kita lihat sebetulnya benda-benda tersebut memiliki satu kekuatan energi yang luar biasa. Pada kursi ada energinya, pada meja ada energinya, pada air yang di dalam botol atau di dalam gelas ada energinya. Kemudian pada udara yang mengalir di sekitar kita ini juga ada energinya. Kemudian pada binatang-binatang ada energinya.
dan kemudian pada diri kita masing-masing manusia juga ada energinya. Maka dikatakan bahwa everything in the universe is energy. Bahwa setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah energi. Nah, kuantum, dunia yang sangat halus namun memiliki energi yang dahsyat, energi yang luar biasa. Inilah pemahaman yang kita bisa dapatkan tentang dunia kuantum, ya. Yang kalau kita baca di Rahasia Magnet Rezeki atau mungkin yang disampaikan dalam training-training utamanya offline ya. Saya nggak tahu persis untuk online apa juga disampaikan ya. Nah, dunia kuantum dengan energi yang sama, kemudian frekuensi yang sama, seseorang dapat berhubungan dengan orang lain atau sekelompok orang semacam itu ya. Saat Ustadz Nasrullah pernah suatu ketika beliau bercerita tidak bisa tidur di tengah malam. Kemudian ibundanya menelpon beliau. Kemudian menanyakan tentang beliau, bagaimana keadaannya, kesehatannya, dan sebagainya. Sang ibu itu mau menelpon karena ada sesuatu yang beliau rasakan. Dan apa yang dirasakan Ustadz Nas itu yang kemudian terasa bagi sang ibunda tersebut. Nah, di situ akhirnya beliau menelpon, maka di komunikasi tersebut ada keterhubungan di antara keduanya, seorang anak dan seorang ibu semacam itu. Nah, ini nyambungnya frekuensi, nyambungnya energi, nyambungnya keterhubungan itu ada di dunia kuantum. Kemudian banyak contoh lain yang sering disampaikan dalam kajian Magnet Rezeki ya. Mungkin di situ bisa kita pahami ketika kita berpikir tentang seseorang ya, kemudian kita masuk ke dalam energi yang sama, frekuensi yang sama, maka akan ada terasa keterhubungan kita dengan orang tersebut. Nah, siapapun akan bisa saling terhubung di dalam dunia kuantum tersebut dengan energi atau frekuensi yang sama. Termasuk kita ini meskipun kita terhubung dalam dunia maya di Zoom semacam itu. Tapi kita akan bisa merasakan energi-energi yang mungkin muncul ya. Ada keterhubungan. Ketika saya bicara semacam ini, maka pembicaraan dari kata-kata yang saya sampaikan bisa jadi ada energi yang terasakan bagi Bapak Ibu semua. Nah ini karena apa? Ada keterhubungan. Dan inilah sebetulnya gambaran tentang dunia kuantum. Kita secara realitas, kita berjauhan, tapi karena ada energi, ada frekuensi yang sama, kemudian masuk ke dalam dunia kuantum, maka ada keterhubungan ya. Maka di Magnet Rezeki, apa itu Magnet Rezeki? Satu, sama, dan terhubung ya. Inilah tentang dunia kuantum. Memahami adanya realitas lain ketika kita mencoba untuk masuk ke dalam dunia kuantum ya. Karena adanya dunia kuantum, ada realitas yang kita hadapi, kemudian kita bisa kemudian melepaskan realitas itu masuk ke dalam dunia kuantum. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an sering disampaikan ada dzarah, sesuatu yang sangat kecil ya. Bahwa dunia kuantum merupakan akses menuju tadi disampaikan keajaiban, akses untuk menuju kebahagiaan. Kesalahan-kesalahan kecil kita yang ada dalam diri kita akan menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam dunia kuantum.
Kemudian ketika kita makin dalam, makin halus, maka makin dahsyat. Dan itulah yang terjadi ketika kita coba memahami tentang bom atom ya. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki, yang di situ disampaikan jumlahnya itu sekitar 0,7 kilogram bom atom atau bom nuklir ya, yang kedahsyatannya setara dengan 20 kiloton TNT. Jadi demikian besarnya ya bom atom atau bom nuklir itu. Nah, ini juga kekuatan dari atau energi dari kuantum itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita coba pahami tentang dunia kuantum, kebetulan saya belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, atau kemudian juga di sana ada pembelajaran tentang hipnosisnya, maka saya menyamakan atau kemudian paling tidak saya memberikan satu gambaran tentang pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Kita mempunyai dua macam pikiran, yaitu pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Peran dan pengaruh pikiran sadar terhadap diri kita adalah sebesar 12%, ya. Sedangkan pikiran bawah sadar mencapai 88%. Jadi pikiran bawah sadar atau subconscious ini kekuatannya dahsyat sekali, 88% dari kekuatan yang ada dalam diri kita. Kalau di pikiran sadar hanya 12% ya. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sebenarnya saling mempengaruhi. Ya. Saling mempengaruhi, kemudian saling bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Nah, ada fungsi-fungsi yang nanti saya coba sampaikan ini sebagai satu gambaran. Ada fungsi dari pikiran sadar, kemudian ada fungsi pikiran bawah sadar. Fungsi pikiran sadar kita itu ketika ada informasi-informasi masuk, maka akan dilakukan identifikasi informasi yang masuk itu. Kemudian informasi-informasi yang masuk itu akan dibandingkan dengan memori yang ada. Kemudian dilakukan analisa terhadap data yang masuk itu. Nah, kemudian pada akhirnya setelah dilakukan analisis, kemudian dilakukan pemutusan atau keputusan yang diambil oleh otak sadar kita. Ini kerja dari pikiran sadar kita. Kemudian untuk pikiran bawah sadar ini adalah satu fungsi-fungsi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ya. Kebiasaan yang baik atau belum baik, kebiasaan yang positif atau belum positif atau tidak positif, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kalau itu terjadi terus-menerus. Kemudian satu kejadian-kejadian yang penuh emosi, baik itu emosi yang positif ataupun tidak positif, semuanya akan cenderung masuk ke dalam bawah sadar kita. Nah, kemudian pikiran bawah sadar ini ketika ada memori atau informasi itu masuk ke dalam memori di dalam pikiran kita, maka di pikiran bawah sadar itu akan berlangsung jangka panjang. Kemudian akan membentuk kepribadian kita, juga akan mengasah intuisi kita ya, intuisi dalam hal apapun, intuisi dalam komunikasi, intuisi dalam bisnis kita, intuisi dalam aktivitas kita.
Kemudian juga membawa satu kreativitas tertentu. Ini kemampuan bawah sadar kita. Kemudian juga membangun belief, keyakinan dan nilai-nilai yang kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita. Inilah fungsi dari pikiran bawah sadar ya. Oke. Pikiran bawah sadar ini memiliki satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, dunia kuantum dengan ilmu magnet rezeki hampir serupa dengan pikiran bawah sadar dalam atau disebut subconscious mind di dalam NLP atau hipnosis, di mana sama-sama memiliki satu kekuatan yang dahsyat untuk mempengaruhi kehidupan seseorang dalam pola pikir, perilaku, sikap, dan karakternya. Ya. Kemudian juga kekuatan dunia kuantum atau kekuatan bawah sadar ini juga bisa kita gunakan untuk bagaimana kita berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Atau ada yang dikenal dengan telepati dan sejenisnya ya, artinya di luar penggunaan teknologi tinggi ya, HP, internet dan sebagainya. Nah ini kita bisa lakukan komunikasi jarak jauh itu dengan kekuatan bawah sadar, pikiran bawah sadar, atau sama kita masuk ke dalam dunia kuantum. Oke, kemudian bagaimana kita memasuki dunia kuantum? Kita bisa menggunakan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada potensi pendengaran, ada potensi penglihatan, kemudian ada potensi hati. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Yang saya tulis dalam narasi yang kita bagikan di WA ya, bahwa tsumma sawahu, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah meniupkan ke dalam jasad atau janin yang ada di dalam perut seorang ibu ya, pada usia setelah 4 bulan ya, karena setelah 4 bulan itu baru ruh kemudian dimasukkan ya. Kemudian setelah dimasukkan ruh ke dalamnya, kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah ciptakan pendengaran. Kemudian Allah ciptakan penglihatan, kemudian Allah ciptakan hati pada si janin itu. Namun di akhir ayat, namun sedikit sekali orang yang mau bersyukur ya. Nah, saya memaknai bahwa inilah potensi-potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, potensi pendengaran, potensi penglihatan, kemudian potensi hati, yang kesemuanya ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang ya. Nah, dalam NLP ada satu model yang dikenal dengan Human Model of the World. Oke, ini saya coba tampilkan aja ya. Bentar. Ya. Nah, ini. Ya, jadi informasi-informasi yang masuk
dari sekitar kita itu akan masuk dengan melalui visual, auditory, kinestetis, olfaktory, gustatory yang disebut fakok, ya. Nah, kemudian semuanya ini akan ditransformasikan dalam neurological kita. Artinya akan diubah dengan neuro itu sel-sel saraf, ya, masuk sebagai satu input, kemudian masuk ke dalam akses di pikiran kita. Di situ ada intention ya. Jadi satu perhatian khusus, kemudian ada experience, kemudian ada pengalaman, belief, ya, kemudian keyakinan, kemudian ada meta program yang sudah masuk ke dalam pikiran kita, dan itu semuanya akan menjadi map peta di dalam pikiran kita, dan akhirnya akan muncul outputnya sebagai bentuk respon dari apa yang pernah masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian juga behavior, tingkah laku kita, sikap, perilaku kita, kemudian juga action, tindakan. Nah, ini sebagai satu gambaran. Nah, apa yang kita gunakan itu karena adanya kekuatan di sini disebut fakok. Ya, fakok tadi yang saya katakan sebenarnya potensi pendengaran. Pendengaran itu auditory. Kemudian potensi penglihatan itu visual. Kemudian potensi hati itu kinestetik. Kemudian olfaktory ini penciuman, ini sebetulnya bagian dari kinestetik, dan gustatory. Gustatory ini rasa di dalam lidah kita, ya. Saya nggak menjelaskan lebih dalam lagi, nanti suatu ketika bisa aja kita akan jelaskan lebih jauh lagi. Tapi nanti ini kita manfaatkan untuk bagaimana arahnya adalah untuk kita memahami dunia kuantum, atau kemudian kita memanfaatkan apa yang kita miliki, potensi-potensi itu untuk kita manfaatkan untuk bisa masuk ke dalam dunia kuantum. Nah, ini sebagai gambaran fakok, visual, auditory, kinestetis, olfaktory, gustatory. Ini adalah potensi-potensi yang Allah berikan pada kita, ya. Di dalam ilmu NLP ada representational system. Nah, representational system ini munculnya adalah visual, penglihatan, auditory, pendengaran, kinestetis, perasaan, olfaktory, penciuman, dan gustatory ada rasa di lidah kita. Nah, semuanya ini kita bisa gunakan, ya. Kemudian dari fakok ini akan dipecah lagi atau akan diringkas lagi menjadi VAK, visual, auditory, kinestetis. Nah, visual adalah kemampuan kita melihat, ya. Auditory kemampuan kita mendengar, kinestetis kemudian rasa di dalam hati kita. Kemudian perlu saya jelaskan di sini bahwa visual, saya sampaikan teoritiknya aja. Visual ini adalah apa yang kita bisa lihat. Nah, visual ini ada visual eksternal. Visual eksternal adalah apa yang kita lihat saat ini, ya, di depan mata kita, ya. Maka apa yang kita lihat ini akan masuk ke dalam memori. Nah, kemudian di dalam memori yang sudah menjadi memori atau tersimpan dalam memori, ini kita bisa akses dengan namanya visual internal kita. Artinya apa yang pernah kita lihat di waktu-waktu yang lalu, kita bisa akses di dalam memori kita, ya. Nah, kemudian di memori itu ada memori masa lalu. Nah, kemudian ada yang namanya sebetulnya bukan memori tapi semacam visi, ya.
visi pada masa yang akan datang. Jadi dengan visual ini kita bisa melihat sesuatu yang sudah masuk dalam memori kita di masa lalu, kemudian kita bisa ciptakan visi di masa yang akan datang dengan visual kita. Artinya apa? Kita bisa merekayasa sesuatu yang kita belum pernah lihat. Nah, ini kemampuan visual kita ya. Demikian juga auditori. Auditori ini apa yang kita dengar saat ini adalah auditori dengan eksternal. Kemudian kita bisa setelah auditori eksternal ini kita tangkap, maka suara-suara itu masuk ke dalam memori kita, memori pikiran kita. Nah, kita bisa akses auditori, akses tentang suara-suara yang pernah masuk di masa lalu, dan ternyata kita pun bisa menciptakan suara-suara yang akan datang, ya, suara-suara yang akan datang dari merencanakan suara-suara itu. Kemudian dengan visual dan auditori tersebut, maka akan berpengaruh pada kinestetis rasa kita ya. Maka di situ rasa ini akan mengikuti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau visual auditori kita itu kita arahkan, ibaratnya apa, kamera ya, kamera gitu. Kamera ketika kita merekam sesuatu kita arahkan ke objek tertentu, baik itu nantinya terlihat secara visual atau terdengar, ada rekamannya, recordernya ya. Jadi ada suaranya, ada gambarnya. Nah, dengan gambar dan suara itu, kalau yang kita lihat visual dan auditori ini kita arahkan pada satu kejadian yang katakanlah kurang positif ya, kurang baik, maka nantinya akan berpengaruh ke dalam hati kita sesuatu yang juga sama, kurang positif ataupun kurang baik. Namun ketika kita ingin agar hati kita menjadi happy, bahagia, maka visual auditori ini kita arahkan ke sesuatu yang positif. Nah, baik itu di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Nah, inilah sebenarnya kita memiliki kemampuan visual, auditori, dan akhirnya kinestetis. Nah, potensi-potensi inilah yang kita bisa gunakan untuk masuk ke dalam dunia kuantum ya. Nah, maka berselancar di dunia kuantum ya, masuk ke dunia kuantum dengan menggunakan visual, auditory, kinestetis tersebut dalam energi dan frekuensi yang sama, maka kita akan bertemu di dalam dunia kuantum atau di dalam pikiran bawah sadar kita, koneksi dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang kita inginkan ya. Maka kita bisa merencanakan satu pertemuan dengan orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang hebat, orang-orang dengan energi berlian, orang-orang yang soleh ya, untuk bisa mendapatkan energi berliannya, untuk bisa mendapatkan keberkahannya. Salah satu contoh misalnya ya, kalau kita pernah mengenal dalam thorikoh gitu ya, orang melakukan satu proses thorikoh, dia melakukan satu zikir tertentu, kemudian di sana dia akan bertawasul ya pada istilahnya mursid ya, pada guru thorikohnya. Ya, guru thorikohnya itu akan sampai kemudian istilahnya berjaring, sanatnya akan nantinya sampai pada Rasulullah SAW, karena thorikoh yang disampaikan itu adalah yang zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah,
mereka ketika masuk ke dalam thariqah itu maka mereka akan berhubungan atau bersambung, berkomunikasi dengan guru-guru mursyidnya di dalam thariqahnya itu ya. Nah, kemudian sama ketika katakanlah kita hendak belajar terhadap orang-orang yang hebat, katakanlah seorang pebisnis hebat yang sudah luar biasa gitu. Maka kita pertama mengenali orang itu, kemudian kita coba lebih dalam lagi tentang apa yang dilakukan orang itu, maka kita coba pahami. Kemudian juga apa yang beliau sering sampaikan di dalam konsep pemikirannya, itu juga kita coba pahami. Maka kita masuk ke dalam dunia kuantum, bertemu dengan orang itu di dalam dunia kuantum, maka kita akan bisa mendapatkan energi berliannya, kita bisa mendapatkan bahasanya juga ilmunya, kita bisa mendapatkan keberkahannya. Nah, semacam itu ya. Itu yang juga sering disampaikan Ustadz Nasrullah, bagaimana kita masuk ke dalam dunia kuantum, kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, ya. Kemudian kita nantinya juga saling sharing, mungkin sampai pada tingkatan sharing energi sampai sharing rezeki. Makanya kadang-kadang kita dengarkan di testimoni keajaiban itu seseorang yang kemudian sangat membutuhkan uang dengan jumlah tertentu, kemudian dia melakukan LOP, law of projection, itu yang hakikatnya lebih dikuatkan ketika masuk ke dalam dunia kuantum. Maka dia akan coba menghubungi orang-orang tertentu yang dimungkinkan nantinya kemudian lewat orang-orang itu Allah akan memberikan rezeki pada kita semacam itu. Dan kekuatannya dengan masuk ke dunia kuantum itu, maka uang yang dibutuhkan itu kemudian dia dapatkan sesuai dengan jumlah yang tertentu, sesuai dengan jumlah yang memang dibutuhkan semacam itu ya. Nah, inilah sebagai satu gambaran tentang dunia kuantum ya. Oke. Ya. Nah, ketika kita sudah memahami konsep ini ya, kita bisa menggunakan visual kita, auditori kita, kinestetis kita untuk masuk ke dalam dunia kuantum. Kemudian di sana kita coba bertemu dengan orang-orang tertentu, kita ke sana ya. Ini ada yang bocor. Ya. Oke. Jadi kemudian bagaimana kita memanfaatkan dunia kuantum ini ya? Sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan ya dengan gambaran semacam ini ya. Kita untuk menguatkan tauhid kita, keyakinan kita pada Allah SWT ya, yang mungkin ini ya masih kurang lebih 10 menit lagi ya saya sampaikan ini. Ya, boleh nantinya ditulis atau nanti live ya. Jadi kita memanfaatkan kemampuan kita dengan penggunaan visual, auditory, kinestetis itu masuk ke dalam dunia kuantum. Yang pertama untuk tauhid kita. Jadi kita membangun keyakinan akan Allah Ta'ala, akan kalau di dalam rukun iman ada Allah, kemudian malaikat, kitab, kemudian nabi, kemudian hari kiamat, kemudian takdir baik ataupun buruk ya, yang semuanya sebenarnya terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada yang bisa dijadikan sandaran melainkan Allah. Jadi kita masuk ke dunia kuantum untuk membangun keyakinan kekuatan kita akan
keberadaan Allah Ta'ala. Ini salah satunya ya. Kemudian kita juga masuk ke dalam dunia kuantum untuk kita belajar ilmu-ilmu agama. Artinya kita coba masuk berkomunikasi kemudian dengan katakanlah guru-guru kita, atau kemudian kita juga belajar dari guru-guru kita itu tentang ilmu-ilmu agama ya. Kemudian ilmu agama di sini nantinya kita akan lengkapi bagaimana, kalau saya sampaikan urutannya ada imaniyah, kemudian ubudiyah, ibadah kita pada Allah Ta'ala, kemudian muamalah kita berhubungan dengan orang lain termasuk transaksi bisnis, kemudian muasyarah kita berkomunikasi dengan keluarga kita, saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita, dan bagaimana terakhirnya adalah akhlak. Ini yang kita bisa pelajari di dalam agama itu. Nah, kemudian pengembangannya adalah bagaimana kita kemudian masuk ke dunia kuantum ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang hebat di dunia bisnis. Nah, dengan cara apa? Kita pertama mencoba untuk mempelajari profil seseorang, kemampuan bisnisnya semacam apa ya, kemudian apa yang dia jalankan dalam menjalankan bisnisnya itu. Kemudian kita masuk ke dalam dunia kuantum, kita sambungkan frekuensi kita dengan frekuensi seseorang itu yang pebisnis yang hebat itu, untuk kita ambil, tarik energinya, tarik ilmunya, tarik teknik-teknik dalam berbisnisnya ya. Kemudian kita juga bisa kembangkan lagi kemampuan kita dengan mengakses daripada ilmu, energi, kemudian teknik-teknik yang dijalankan orang yang kita akses tersebut ya. Kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan dunia kuantum ini untuk memberikan atau merencanakan masa depan kita. Teknik-teknik bagaimana visi kita ke depan, atau bahasanya impian-impian ke depan, yang di sana kalau di dalam magnet rezeki ada, kita kenal dengan LOP, law ya. Bagaimana kita law of projection, apa yang kita pikirkan itu yang nanti akan menjadi kenyataan. Nah, kalau ke depan bagaimana kita tidak sekedar law tapi masuk ke dalam dunia kuantum, kita kenali, kita pahami tentang apa target kita, goal kita apa. Terus kita coba pahami tentang apa potensi-potensi yang kita miliki. Kemudian dari potensi-potensi itu bisa jadi kita apa kelemahan yang ada dalam diri kita ya. Nah, kemudian sehingga kita kemudian bisa merencanakan atau action plan terhadap teknik-teknik action plan itu untuk mencapai apa yang kita jadikan impian. Katakanlah di 2022 ini, di akhir Desember atau akhir tahun nanti, apa yang kita targetkan. Kemudian kalau yang masuk ke dalam bisnis dinar misalnya, berapa nanti yang ingin dicapai, atau kemudian propertinya berapa yang ingin didapat, semacam itu. Ini kita bisa masuk ke dalam dunia kuantum, kemudian merencanakan, menggambarkan dengan gambaran-gambaran sampai suara-suara yang nantinya akan kita bisa capai. Nah, ini semuanya kita bisa masuk di dalam dunia kuantum. Nah, berselancar di dalam dunia kuantum itu, bagaimana kita masuk ke dalam dunia kuantum, kemudian kita coba memanfaatkan sesuatu yang nantinya akan meningkatkan kemampuan kita, grade kita, level kita, level apapun ya. Kalau di agama ya level spiritual kita ya, atau level bisnis kita, atau level kemampuan komunikasi kita, level kemampuan leadership kita. Semuanya ini kita bisa masuk ke sana dan kita bisa naikkan, sehingga pada akhirnya dengan masuk ke dunia kuantum, pada akhirnya kita memanfaatkan potensi-potensi yang Allah berikan pada kita, pada akhirnya nantinya
kembali kita gunakan untuk sesuatu amalan yang Allah sukai. Dan tentunya kalau di dalam dunia magnet rezeki katalah ujung akhirnya bagaimana kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, memuliakan, membahagiakan saudara-saudara kita atau mungkin pasangan kita, ya keluarga kita, ya orang tua kita dan seterusnya, sehingga pada akhirnya kita menggunakan seluruh kemampuan kita adalah untuk kebaikan, untuk kebahagiaan, untuk kemuliaan orang-orang di sekitar kita, ya. Barangkali demikian sebagai satu gambaran tentang dunia kuantum, ya. Mudah-mudahan kita di waktu berikut ini kita bisa berdialog atau nanti kita berkomunikasi untuk diskusi, ya, bagaimana agar bisa memperjelas tentang dunia kuantum ini, kemudian nantinya kita akan bisa gunakan atau berselancar di dunia kuantum untuk kebaikan kita semua, ya. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan pada Pak Azza untuk mengatur diskusi ke depan, ya. Silakan Pak Azza. Baik, terima kasih Coach Novel yang luar biasa, pemaparannya sangat detail sekali. Ini kiranya kalau mau lebih dalam harus belajar ini ke Coach Novel jadinya, ya. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat Magnet Rezeki yang hadir pada kesempatan kali ini, silahkan. Bagi yang mau bertanya seputar dunia kuantum atau di luar itu juga dipersilahkan tentang Magnet Rezeki, tentang aplikasi Magnet Rezeki dalam keseharian, itu boleh silakan. Sesi pertanyaan dibuka, ya. Bisa lewat chatting atau bisa dengan raise hand atau melambaikan tangan. Nanti insya Allah akan bisa langsung live bersama Coach Novel. Baik, sambil menunggu, barangkali ada nanti yang mau chatting, Coach. Ya, silakan. Gini, Coach, kebanyakan pengamal Magnet Rezeki itu banyak di antara mereka yang memang belum paham gitu, ya. Dunia kuantum ini kan sesuatu yang sangat baru sekali, bahkan masih kurang terdengar gitu, ya Coach, ya. Karena di Magnet Rezeki Ustaz Asbab menyampaikan bahwa dunia kuantum itu adalah dunia yang sangat lembut sekali gitu kan. Kalau Ustaz Asbab bilang seperti satu biji zarah gitu. Yeah. Nah, oleh karena itu kan ini hal-hal yang memang butuh sesuatu hal untuk repetisi gitu, Coach, untuk diulang-ulang. Seperti apa sih dunia kuantum? Orang mengatakan bahwa kita kalau ingin mendapatkan keajaiban maka masuklah ke dunia kuantum. Nah, ini ada satu penanya pertama, Coach. Ini saya coba sampaikan, ya Coach, ya. Ya, silakan. Iya, dari Mas Miko Wirana. Terima kasih Mas Miko Wirana udah berpartisipasi di bertanya. Baik, saya akan sampaikan, ya. Langkah-langkah apa dan bagaimana cara masuk ke dunia kuantum? Silakan, Coach. Oke. Mohon dijelaskan. Iya. Langkah-langkah apa dan bagaimana cara masuk ke dunia kuantum? Ya, jadi kenapa tadi saya coba sampaikan tentang pikiran bawah sadar, kemudian di situ kemudian ada potensi-potensi yang kita bisa gunakan, ya. Maka bagaimana cara kita masuk ke dunia kuantum? Nah, ini sama seperti gini. Kalau kita melakukan satu kalau di umum itu ada yang namanya meditasi, ya.
Kemudian kalau di dalam Islam kita zikir gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah pernah ikut camp offline ya, camp Magnet Rezeki yang offline, itu ada waktu yang kita bisa gunakan, ada acara ada apa ya, di dalam camp Magnet Rezeki itu kita 2 malam kita bersama Ustadz Nasrullah itu diminta bangun jam 3 malam untuk kemudian kita melakukan wudhu, sholat, kemudian sholat tahajud atau sholat sunnah lail bersama Ustadz Nasrullah. Kemudian setelah selesai kita diminta untuk zikir ya, zikir tertentu. Dan setelah itu apa yang di awalnya apa yang ada mengganjal dalam hati kita ketika kita mungkin ada masalah dengan mungkin orang tua kita atau saudara kita atau sahabat kita yang kita merasa bahwa kita telah melakukan satu kesalahan ya. Maka di situ kita diminta oleh Ustadz Nasrullah kemudian memejamkan mata, masuk, kemudian bayangkan bahwa kita bisa bertemu dengan orang itu. Kita meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan ya. Ya, bentar. Jadi kita meminta maaf atas apa yang kita pernah lakukan, katakanlah bahasanya mungkin semacam dosa, kehilafan terhadap orang tersebut ya. Maka kita bisa meminta maaf itu. Kemudian kita juga bisa di dalam setelah sholat itu kita memberikan maaf pada orang-orang yang kita rasa mereka bersalah terhadap kita. Itu kita berikan maaf pada mereka. Nah, ini sebagai satu gambaran bahwa pada saat kita bertemu dengan seseorang yang di dunia realitasnya nggak ada, tidak berada di dekat kita, tapi kita bisa membayangkan seolah-olah kita bertemu, ya. Bertemu dengan orang itu. Nah, bertemunya kita dengan orang itu ini ada di dunia kuantum. Nah, jadi lalu apa yang kita harus lakukan ya di dalam untuk bisa masuk ke dunia kuantum itu? Pertama kita harus yakin bahwa ada realitas atau dunia lain di luar realitas kita, yaitu dunia kuantum. Kemudian kita harus yakin bahwa di dalam dunia kuantum itu kita bisa bertemu dengan siapapun yang kita kehendaki dengan cara kita mungkin kita panggil atau kemudian kita langsung datangi di dunia kuantum untuk bertemu dengan orang tersebut ya. Nah, setelah kita yakin, nah kita kemudian kita gunakan tadi visual, auditori. Visual itu mata kita, kemudian auditori pendengaran kita. Nah, visual atau auditori itu yang kita gunakan adalah visual internal atau auditori internal. Bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami yaitu mata batin kita atau telinga batin kita. Jadi dengan melihat dengan menggunakan mata batin, kemudian telinga batin, ya mungkin mulut batin kita, maka kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di dunia kuantum itu ya. Jadi kalau kita yakin, kemudian kita ada teknik-teknik yang lebih rinci lagi ya. Biasanya saya minta untuk misalnya peserta untuk duduk ya, kemudian duduk di kursi atau duduk di lantai. Kemudian kita gunakan melakukan olah nafas, ya, tarik nafas, kemudian lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, kemudian
Saya hitung 5 kali, pada hitungan yang terakhir pejamkan mata. Nah, ketika kita memejamkan mata, kemudian kita di sana mulai masuk ke dunia kuantum, masuk di kekuatan bawah sadar itu. Nah, kita mau ketemu siapa? Nah, kalau kita misalnya ketemu dengan seseorang, katakanlah si A, ya udah di dalam bayangan kita, kemudian kita bisa menghadirkan, kita panggil orang itu di dalam hati kita untuk hadir di satu tempat yang kita sudah berada di situ. Atau kita di dalam bayangan kita itu kemudian kita pergi untuk menjumpai dia, misalnya di kantornya atau di rumahnya. Ini dalam bayangan ya. Mungkin akan lebih mudah juga kalau saya menyampaikan kemampuan teknologi dan kaitannya dengan perekonomian global saat ini. Ada yang namanya metaverse ya. Metaverse ini adalah satu dunia, bukan dunia real ya, dunia real tapi dunia di internet, dunia maya. Tapi di dunia maya itu seolah-olah kita bisa hadir di situ dengan peralatan kacamata khusus ya, kacamata perlengkapan, maka kita bisa hadir di situ. Kemudian siapa yang ada di lokasi itu, kita bisa bertemu dengan orang itu. Kemudian kita bisa bicara, kita bisa mengenali orang itu ya. Itu bisa dengan avatarnya ya, avatar orang itu, kemudian bertemu dengan avatar kita, tapi kita seolah-olah melakukan itu secara real semacam itu. Nah, ini sama ya, gambaran semacam itu sama ketika kita masuk dunia kuantum, kemampuan visual kita, visualisasi kita, pembayangan kita, kemampuan indrawi kita untuk pendengaran kita ya. Kemudian nanti kita juga bisa rasakan di dalam hati kita, kita berkomunikasi dengan orang-orang tertentu di dalam dunia kuantum itu ya. Jadi setelah kita lakukan olah nafas, mata terpejamkan, dan kita masuk ke dunia kuantum, dalam pembayangan visualisasi kita bisa hadirkan orang-orang tertentu atau siapapun. Kemudian kita ingin ketemu dengan siapa, tentunya yang nantinya akan bisa kita ambil manfaatnya, yaitu energi berliannya, bahasanya keberkahan ilmunya, keberkahan energinya, dan akhlaknya dan sebagainya. Ini kita bisa lakukan ya. Jadi dengan menggunakan kemampuan visual, auditory, kinestetis ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban ya terhadap pertanyaan bagaimana cara kita masuk ke dunia kuantum. Nah, sebenarnya nantinya lanjutannya ketika kita sudah bertemu apa yang kita inginkan untuk masuk ke dunia kuantum itu selesai, ya udah, maksud tujuan kita masuk ke dunia kuantum itu apa? Meminta maaf, memberi maaf, atau menyampaikan satu gagasan tertentu, memberikan informasi tertentu, kita bisa lakukan semuanya ya. Setelah selesai, kita buka mata kembali, kita masuk ke dunia nyata kembali. Nah ini lebih mudah dengan gambaran yang semacam itu ya, tentang dunia kuantum. Nah, nanti manfaat dari masuk ke dunia kuantum sesuai dengan tujuan kita, disitulah nantinya kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban ketika kita yakin di sana ya. Tentunya untuk bisa mendapatkan keajaiban ya ikuti jurus-jurus di magnet rezeki yang sudah diajarkan oleh Ustadz Nasrullah atau senior-senior CTMR kita, atau wali kelas di TOMR yang kita ikuti semacam itu ya. Kemudian bagaimana nantinya kita bisa mendapatkan keajaibannya sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita yakin, maka keajaiban itu pasti dan pasti akan datang ya. Tentu dengan menghilangkan perisai, kemudian kita bangun
kita jaga terumbu karang dengan memuliakan dan membahagiakan orang-orang yang memang kita harapkan ada perannya untuk kita ya. Begitu untuk pertanyaan yang pertama, monggo saya kembalikan pada Pak Azza. Ya, Coach, terima kasih, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi memang di dunia kuantum itu dunia yang tidak ada ketidakbaikan, yang ada semuanya baik gitu ya, Coach ya. Ya. Semuanya baik. Tidak ada yang nggak baik, semuanya baik. Ada orang mencuri ya baik gitu ya, ada orang jahil ya baik gitu. Jadi akhirnya membuat diri kita untuk selalu fokus kepada hal-hal yang baik. Jadi boleh jadi salah satu yang membuat kita bisa hadir di dunia kuantum adalah fokusnya kita kepada hal-hal yang positif gitu ya, Coach ya. Betul, betul. Kan pertanyaan yang kedua, Coach, ini dari Bunda Lina. Izin bertanya, Tar, bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban dengan cepat? Nah, ini sepertinya Bunda Lina pengen gitu merasakan keajaiban dengan cepat nih gimana gitu. Karena testimoni itu kan banyak sekali Coach sekarang. Testimoni itu bertebaran di mana-mana, banyak orang mendapatkan keajaiban beraneka macam lah ya. Tidak mudah menyebutkannya. Silakan Coach, mohon dijelaskan. Ya, oke. Memahami tentang keajaiban ini yang kita perlu lakukan ya. Maknanya gini, keajaiban itu seperti apa sih? Itu seolah-olah keajaiban itu apa yang kita pikirkan, istilahnya apa, pencapaian yang besar, mungkin mendapatkan suatu rezeki yang sangat besar, seolah-olah semacam itu ya, mendapatkan kendaraan yang kita inginkan, kemudian mendapatkan rumah, sebagaimana testimoni yang sudah disampaikan ya. Seolah-olah itu yang namanya keajaiban. Padahal keajaiban itu kalau kita peka, itu sebenarnya kita sudah sering dapatkan ya. Misalnya, yang paling mudah misalnya kita ke mall, ini masa pandemi ya. Ini sebagai satu gambaran aja ya. Kita ke mall. Sementara katalah di masa-masa sebelum pandemi itu parkir kan padat. Nah, katakanlah kita bawa mobil ke tempat parkir ya. Kemudian karena parkir itu sudah terisi semua ya, maka kemudian kita berpikir, ya Allah, mudahkanlah ya Allah saya mendapatkan tempat parkir untuk mobil saya misalnya gitu. Maka ketika kita berpikir semacam itu, berdoa semacam itu, kemudian ada mobil yang keluar sehingga kita kemudian bisa masuk menempati tempat mobil yang keluar tadi. Nah, ini kemudahan yang Allah berikan ini, meskipun seolah-olah sepele, itu juga keajaiban gitu ya. Kita misalnya apalagi ya, kita ingin istilahnya anak-anak kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, atau kalau kita misalnya anak kita di pesantren bisa menghafal di pesantren tahfidz misalnya, bisa kita doakan anak ini bisa menghafal dengan relatif mudah, itu juga sebagai keajaiban ketika anak itu bisa menghafal misalnya satu surat gitu ya, satu surat dalam Al-Qur'an. Ya, ini kalau kita peka itu juga keajaiban ya. Kemudian apalagi kita di dalam masa pandemi misalnya ada peluang bisnis meskipun hasilnya belum seberapa, maka ketika kita rasakan ini sebagai satu keajaiban, maka itu keajaiban. Nah, tadi siapa, Bu Lina ya? Saya yakin Bu Lina kalau mau merenung
bahwa dalam kehidupannya ada kemudahan-kemudahan yang pernah didapatkan, sesungguhnya itu adalah keajaiban. Nah, kemudian untuk keajaiban bagaimana kita bisa mendapatkannya, ya tadi ya, bagaimana kita pertama lebih bertobat ya, kita menghilangkan perisai kita, banyak beristighfar pada Allah. Barangkali penghambat rezeki atau penghambat keajaiban yang semestinya kita terima karena perisai itu, karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita perlu istighfari, kita perlu tobat ya. Kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk jaga terumbu karang? Ya dengan yang pertama, kata-kata kita. Jangan sampai ucapan kata-kata kita itu menyakiti lawan bicara kita. Maka ucapan harus ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik. Bahkan kalau kita tidak bisa bicara yang baik, lebih baik kita tahan untuk tidak bicara gitu. Nah ini juga akan memudahkan kita. Ini sebagai satu bentuk dari menjaga terumbu karang ya. Kemudian ketika kita memiliki entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu apapun yang kita miliki, kita belajar untuk bagaimana membagikan harta ataupun ilmu ataupun apapun yang ada pada kita itu untuk kebahagiaan orang lain, untuk kemuliaan orang lain. Nah, kemudian kita juga kalau di Manita Rezeki Lengkap kan bagaimana kita juga positive thinking, kemudian positive feeling, hati kita jaga, emosi-emosi kita jaga, istilahnya jangan baperan ya, jangan kita jeruk nipis terhadap sesuatu ya, tapi kita selalu happy. Yang kita bangun adalah emosi-emosi yang membahagiakan ya. Ketika kita bahagia, maka kita akan lebih mudah bagaimana kita membahagiakan dan memuliakan orang lain ya. Minimal wajah kita selalu tersenyum misalnya. Ini juga cara bagaimana kita memuliakan, membahagiakan orang lain. Kemudian juga tadi ya LOP ya, law of projection. Kita senantiasa pikirkan suatu kebaikan atau satu katalah tadi ya, entah itu target atau apapun ya, impian-impian kita, kemudian sesuatu yang kita inginkan, dengan kita yakin sepenuhnya bahwa Allah nantinya akan berikan pada kita ya, maka kemudian suatu ketika Allah berikan pada kita dan kita syukuri apapun yang Allah berikan, rezeki yang kecil pun, kebahagiaan yang kecil pun ini kita syukuri, maka nanti Allah akan berikan yang lebih besar ya. Dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku Allah akan berikan tambahan kenikmatan itu. Namun apabila engkau kufur atas apa yang aku berikan ini, maka ketahuilah siksaku amat pedih ya. Ini sebagai satu gambaran ya. Maka dalam situasi kondisi apapun kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Bahkan di Manita Rezeki, musibah, ujian itu pun kita syukuri sebagai bentuk dari bungkus permen. Suatu ketika nanti kita akan dapatkan isinya yang dahsyat, yang luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana untuk bisa mendapatkan keajaiban ya.
Ya, luar biasa Coach. Terima kasih sekali penjelasannya. Yep. Untuk ini Coach, mohon izin mewakili beberapa teman-teman barangkali ada pertanyaan sama Coach. Jadi gini Coach, kebanyakan di antara kita ini kan mengalami persoalan, melewati hari-hari ya. Melewati hari-hari itu dengan beraneka dinamika. Tentunya kan ada persoalan, ada kebahagiaan gitu. Kadang bahagia, kadang misalkan dari anak-anak kita menguji gitu ya. Kadang-kala Coach sebagai orang tua ketika mungkin dalam posisi hati dan pikiran lagi kurang nyaman gitu. Kadang-kadang terprovokasi gitu guys. Terprovokasi untuk wah gitu kan. Ini cara menghadapi gimana Coach yang begini Coach ini. Karena apa? Ustaz Nasrullah menyampaikan bahwa kalau kita marah saja gitu ya, maka keajaiban tidak jadi datang gitu kan. Iya. Gimana Coach? Cara menanggulanginya bagaimana Coach ini Coach? Ini penting banget nih buat keseharian. Ya. Oke. Tentang bagaimana kita keseharian ya menghadapi anak bisa jadi terprovokasi dan sebagainya. Maka sebetulnya langkah-langkahnya sama yang diberikan Ustadz Nasrullah. Memang kita belajar untuk menahan diri ya. Bahasanya gitu. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam dulu ya. Tapi kalau kita mau mau komunikasi dengan anak kita ya, komunikasi yang terbaik terhadap anak kita. Nah, kalau kita kemudian muncul rasa katalah tidak ramah ya, marah gitu ya, muncul keinginan untuk marah, kita tahan, kemudian ambil air wudhu kan semacam itu. Mungkin kita menghindar dulu ke belakang, ambil air wudhu, kita berwudhu, kemudian kita coba ambil nafas ya. Kita kemudian memahami kenapa anak melakukan sesuatu yang seolah-olah memprovokasi kita, memancing kita untuk timbulnya satu emosi yang tidak positif semacam itu. Nah ini kita sebetulnya bisa kita redakan, salah satunya tadi ya berwudu, atau kalau pada saat yang sama kita belum sempat berwudu, kita tarik nafas saja dulu. Tarik nafas, pelan keluarkan ya. Kita olah nafas biar emosi kita reda. Ya, kita tahan ya. Kalau kemudian kita mau tetap marah ya tadi ke belakang ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, kok kita tetap akan marah ya lakukan sholat ya. Sholat 2 rakaat ya. Kemudian habis sholat 2 rakaat tentunya kita akan lebih reda ya ketika kita mau lakukan itu. Kemudian ya boleh tambahkan banyak istighfar ya, berzikir ya Allah, saya salah, mungkin anak saya yang benar, Nah, dengan cara semacam itu kita akan terhindar dari sikap mungkin perkataan, ucapan ya, ataupun perbuatan yang akan menyakiti terhadap anak kita ya. Nah ini salah satu caranya ya. Kemudian tadi untuk kita menahan, kemudian kita lakukan olah nafas itu, atau kemudian kita kalau ada air putih kita minum air, itu meredakan ya. Kemudian kita sebetulnya ketika kita diam, kemudian kita ambil nafas, kemudian dimungkinkan akan ada peredaan terhadap diri kita ya. Kita akan lebih menerima terhadap sikap anak kita. Itu yang sering saya lakukan ya. Itu Pak Azza. Ya, Gus. Terima kasih sekali Gus, sangat mewakili penjelasannya Gus.
insya Allah mudah-mudahan selalu ingat dan kuat dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Karena amin. itu coach gitu kan, kalau nggak dari luar ya dari dalam. Iya, Itu memang betul keajaiban yang diperoleh itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa karena memang diperoleh dengan tidak mudah gitu. Bahkan 101 jurus dari Ustadz Nasrullah pun belum disampaikan semua. Baru sekitar 40 jurus aja kita harus terus mengulang-ulang gitu ya coach ya. betul. Ngomong ilmu kehidupan yang harus apa ya namanya mewajibkan kita untuk terus memperbaiki sikap, memperbaiki akhlak gitu ya coach ya. Iya. Baik, Coach Novel luar biasa sekali kesempatan malam hari ini sharingnya Coach Novel, terima kasih banyak. Ini karena belum ada lagi sahabat-sahabat kita yang bertanya Coach, jadi Ya. 4 menit acara di penghujung acara. Boleh silakan Coach Novel memberikan closing statement untuk kita semua supaya kita bisa lebih bersemangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan bisa mendapatkan keajaiban yang berlimpah ruah. Silakan Coach. Amin. Oke. Jadi sesuai dengan tema malam ini, bagaimana kita memanfaatkan dunia kuantum ya, berselancar di dunia kuantum tentunya untuk mendapatkan satu kemanfaatan ya, kebahagiaan, kemuliaan untuk diri kita ataupun kemudian memberikan kepada orang lain semacam itu. Nah, maka kita pertama tata hati kita ya. Kita tata hati kita, tetap jurus-jurus yang disampaikan Ustadz Nasrullah itu kita lakukan, hilangkan perisai dengan cara kita banyak beristighfar ya. Beristighfar kita jadikan dzikir ya. Kebanyakan beberapa orang melakukan dzikir ini astagfirullah pagi minimal 100 kali, sore 100 kali semacam itu. Ada yang 200 atau 300 kali semacam itu. Kemudian sebelum beristighfar yang bisa kita lakukan, bisa kita lafadzkan doa dari Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kalau bisa kita lafadzkan tiap pagi 100 kali, sore 100 kali, ini juga akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita untuk akhirnya bisa menerima atau mempraktekkan ilmu-ilmu di magnet rezeki yang saya pahami itu sebagai nilai-nilai agama Islam ya yang kita bisa dapatkan. Kemudian bagaimana setelah kita menghilangkan perisai dengan doa Nabi Yunus itu, kemudian beristighfar, kita juga bersolawat atas Rasulullah ya. Solawat atas Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur. Apapun yang kita ingat terhadap kejadian-kejadian yang kita alami, ini kita syukuri semua ya dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kemudian kita agar lebih dekat lagi dengan Allah, maka kita lakukan zikir Allah, Allah, Allah ya. Kemudian kita bisa masukkan Asmaul Husna, tidak harus semuanya. Misalnya ya Hayu ya Qayyum, ya Hayu ya Qayyum, ya Hayu ya Qayyum. Kemudian ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Kemudian kalau kita sakit atau kita ingin kirimkan kepada saudara kita yang sakit, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Nah, masing-masing itu coba lakukan 100 kali, atau kalau ada kekuatan 200 kali, atau 300 kali sesuai dengan waktu yang kita miliki ya. Ini kita lakukan. Nah, sebetulnya ketika kita melakukan zikir-zikir itu, kita akan lebih mudah masuk ke dalam dunia kuantum ya. Dengan bersyukur pada Allah, kemudian kita juga akhirnya dengan pikiran yang positif itu akan coba memberikan
kebahagiaan, kemuliaan pada saudara-saudara kita, orang-orang katakanlah keluarga kita, kemudian juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, semacam itu ya. Nah, kemudian masuk di dunia kuantum dengan senantiasa membawa pikiran-pikiran positif itu. Kalau di ilmu wanita rezeki tetap positive thinking, positive feeling, positive motivation ya. Kita lakukan semuanya ini hanya untuk menyenangkan Allah, dalam arti bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu amalan-amalan yang disukai oleh Allah SWT ya. Kita bicara dari hari ke hari lebih dekat kepada Allah SWT ya. Dan akhirnya ketika kita mau lakukan semuanya itu, insya Allah kita akan bisa hal-hal yang kecil pun kita akan rasakan sebagai satu kenikmatan, satu kebahagiaan yang Allah datangkan pada kita. Ketika kita mensyukuri, maka Allah akan tambahkan lagi. Ini terus kita ulang dari hari ke hari, sampai akhirnya kita mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam diri kita ya. Inilah sebagai closing untuk penyampaian kajian malam ini, masuk ke dunia kuantum, kemudian secara positif thinking, positive feeling, positive motivation. Kemudian kita ambil energi positifnya, energi berlian, dan ambil atau dapatkan keberkahan dengan masuk ke dunia kuantum itu. Demikian Pak Azza yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini memberikan satu manfaat bagi sahabat-sahabat semuanya, dan nantinya akan lebih mampu mempraktekkan ilmu-ilmu di Magnet Rezeki ini, dan akhirnya mendapatkan keajaiban sebagaimana yang diharapkan dan dikehendaki. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Coach Novel dan kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami doakan mudah-mudahan dengan datangnya di ruang Zoom yang luar biasa ini, yang mulai ini akan menjadi wasilah datangnya keajaiban-keajaiban buat Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Muhammad Irianto Azza mengiringi Bapak dan Ibu. Apabila ada salah-salah kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Novel. Sama-sama Pak Azza, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah hadir dalam acara kajian online malam ini. Terima kasih. Pak Miko Wirana, terima kasih. Mas Kres Subagio, terima kasih sudah hadir. Oke, saya close ya. Terima kasih semua ya. Sama-sama, baik Bu Eni, terima kasih sama-sama. Barakallah, amin. Ya, silakan Coach.